cara meninjau untuk informasi. Shalom semua anak-anak, selamat datang di SMP. Shalom anak-anak, saya Rose selaku kurikulum di sini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum SPK 3 Bina Bakti ya. Oke, SPK 3 Bina Bakti menggunakan kurikulum 2013 revisi 2016 ya. Untuk beban belajarnya kalau normal kelas 7 itu 42 jam belajar. Kalau kelas 8 43 jam, kelas 9 44 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajarannya 40 menit. Dimulai jam 6.40. Ya, 6.40 sudah mulai dengan renungan pagi. Berakhirnya beda-beda nih, kalau Senin selesai jam setengah 2, 13.30 untuk kelas 7, 8 dan 9. Untuk Selasa dan Rabu kelas 7 dan 8 sampai setengah 2. Nanti kalau kelas 9 jam 2 lebih 10. Kamis dan Jumat, kalau Kamis jam 2 lebih 10 selesai semua. Kelas 7, 8 dan 9. Hari Jumat selesai jam 11.40. Di hari Jumat ini ada sesuatu yang unik dari SPK 3 Bina Bakti, atau adalah CLCS. Nah, CLCS ini akan dilakukan setiap 90 menit di hari Jumat. Oke, untuk normalnya. Setelah kegiatan KBM belajar, ada ekstrakurikuler, kurang lebih 60 menit, dilakukan di luar jam KBM. Untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal di SPK 3 Bina Bakti ini akan mencapai 70. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? Jadi setiap anak harus mencapai minimal 70 untuk nilainya, baik harian, rapot, tugas, kuis, dan sebagainya. Dari KKM ini akan dibentuk suatu kriteria predikat baik A, B, dan C, dan D ya, yang akan ada di rapot kalian masing-masing. Ada beberapa sedikit aturan akademik yang akan saya jelaskan saja, yang lainnya nanti mungkin kita ketemu lagi dalam kesempatan mengenai ulangan harian. Ulangan harian di SPK 3 Bina Bakti hanya 2 mata pelajaran per hari. Nanti akan ada jadwal tersendiri di sana, dan setiap guru tuh akan memberikan minimal 4 hari sebelum hari H kapan ulangannya, gitu kan ya, apa materinya dan sebagainya, supaya setiap kalian bisa mempersiapkan diri. Hasilnya diharapkan lebih maksimal. Gimana kalau nggak bisa ulangan? Terpaksa ulangan susulan. Tapi tidak semua bisa ulangan susulan. Kalau kalian alfa atau tanpa keterangan hari itu ada ulangan, maaf, tidak ada ulangan susulan. Kalau misalnya mau izin, ada keduri misalnya, ada sesuatu hal, resepsi dan sebagainya, keluar kota dan sebagainya, maaf, tidak boleh ikut susulan juga. Rekreasi juga tidak boleh ikut susulan, atau skorsing dari kesiswaan, itu juga tidak boleh ikut susulan. Kalau hal seperti itu, mau tidak mau ulangan hariannya menjadi 0. Sayang banget ya, saya harap tidak pernah terjadi seperti itu. Untuk kalian untuk ulangan susulan, karena sakit misalnya yang wajar ya, nah, sakit, bikin surat dari orang tua, lalu dimohonkan kepada wali kelas, nanti bisa dilakukan ulangan susulan. Ulangan susulan hanya 1 minggu setelah kalian masuk itu maksimal. Jangan terlalu diundur-undur, karena kalau terlalu lama kalian menunggu pasti lupa ya. Kalau ingin mencapai KKM berarti harus tuntas minimal 70 tadi. Kalau susulan gimana? Susulan dilihat dari kenapanya. Kalau dia sakit, berizin dan sebagainya, tetap maksimalnya adalah 70 untuk susulan. Sayang sebetulnya kalau untuk susulan. Kalau misalnya gagal di ulangan harian, mungkin adakan remedial. Nah, remedial ini tidak semuanya 100% akan remedial. Dilihat dari ketuntasan setiap guru. Kalau misalnya 75% sudah baik, hanya remedial bagi anak-anak yang kurang di bawah KKM. Tapi kalau tercapai dalam satu kelas kurang dari 75%, maka akan ada ulangan-ulang atau tes ulang dari semuanya. Dan guru-guru akan memberikan mungkin tes teaching dulu, penjelasan dulu gitu kan sebelum remedial, sehingga diharapkan remedial akan berlangsung lebih maksimal lagi. Selain ada ulangan harian, ada juga latihan soal, tugas, PR, itu pasti ada. Jadi jangan berharap, wah berarti udah beres nih, enggak. Itu pasti ada, karena itu untuk menunjang kalian juga. Oke, ada juga UTS, ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, baik semester 1 maupun semester 2. Oke. Dan kalau untuk remedial, tidak termasuk remedial ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu tidak ada. Hanya untuk ulangan harian saja untuk remedial. Berikutnya saya akan terangkan tentang kriteria kenaikan kelas.
pasti semua pengen naik kelas, tapi ada kriterianya. Yang pertama harus selesai semua program, jadi 1 tahun harus belajar di sini, hadirnya minimal 90%, berkelakuan baik atau B di rapotnya, itu KI 1 dengan KI 2, yaitu spiritual dan sosialnya harus B minimal. Kalau C aja udah nggak naik kelas. Jadi sikap juga dinilai, tidak lebih dari 2 mata pelajaran tidak tuntas, jadi tidak ada yang cuma 2 pelajaran yang di bawah 70, tapi tidak boleh kurang dari 40. Jadi kalau udah dapat 39 pasti nggak naik, walaupun cuma satu nilai saja. Oke. Dan nilai kenaikan kelas ini akumulatif dari semester 1 dan semester 2, 40% dan 60%. Ya. Nanti guru-guru akan mengadakan rapat pleno bagaimana dengan kalian, dan SPK 3 Bina Bakti tidak melakukan mekanisme naik percobaan. Naik dulu lah, nyobain doang, nanti bisa pindah dan sebagainya, tidak bisa. Kalau tidak naik, tetap tidak naik kelas, ya. Lalu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh SPK 3 Bina Bakti? Ketuntasan belajar selama 3 tahun ini di rata-rata dari kelas 7, 8, dan 9 kurang lebih 98%. Artinya 98% dari anak siswa Bina Bakti itu selesai, tuntas, mencapai KKM. Nah, kenaikan kelas saja yang kemarin itu sampai 100%. 3 tahun ini di rata-rata sekitar 95% untuk kenaikan kelas. Jadi sebetulnya besar sekali kenaikan kelas di sini. Artinya siswa mampu menuntaskan semuanya, siswa juga mampu untuk naik kelas yang berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena kita punya guru-guru yang profesional, kita punya guru-guru yang kompeten, ada guru-guru yang sudah mencapai S2, malah sudah sertifikasi, dan juga dosen di sini. Artinya bukan abal-abal gurunya, ya. Kalau gurunya bisa, saya percaya anak-anak juga pasti bisa mencapai yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu penjelasan dari kurikulum. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you.